Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bergabung semuanya? Baik, kalau sudah bergabung, minta tolong untuk ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini, yang tidak masuk siapa? Baik, Ibu panggil satu-satu ya. Yang Ibu panggil silakan on cam dan on mic. Ani, Dea, Fahim, Ahmad. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semuanya ya. Nah, sekarang coba kalian ambil posisi duduk ternyaman kalian agar kalian bisa fokus saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau sudah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau nanya nih sama kalian. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa nih yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Silahkan on mic. Baik, ada lagi selain Ani? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tipe data dalam basis data. Ada yang masih ingat ada berapa tipe data dalam basis data? Ya, benar sekali. Tipe data dalam basis data secara garis besar ada 3. Yang pertama, ya angka atau numerik. Yang kedua, teks atau string. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah tipe data date and time. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait materi minggu lalu? Baik, kalau tidak ada, Ibu anggap paham semua ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tipe data dalam basis data, hari ini kita akan belajar tentang field, record, file, dan basis data. Apa sih field, record, file, dan basis data? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Dan nanti kita akan analisis basis data yang ada di lingkungan sekolah untuk penilaian materi hari ini. Nanti kalian bisa kirim di GJR ya. Nah, sekarang coba kalian buka PPT atau e-book yang sudah Ibu kirim di GJR. Ibu tunggu ya. Baik, kalau sudah membuka semuanya, Ibu ingin bertanya nih pada kalian. Pernahkah kalian membuat tabel selama ini? Pernah. Kira-kira tabel apa aja nih yang pernah kalian buat? Tabel rekap kas, tabel matematika, dan banyak lagi. Ya, selama ini kita pernah membuat tabel. Kira-kira ada apa aja nih di dalam tabel? Bisa on mic ya. Baris, kolom, dan isinya. Baik. Di sini Ibu punya contoh sebuah gambar atau tabel. Coba kalian perhatikan. Nah, setelah kalian memperhatikan, apa yang kalian pahami tentang field, record, dan tabel? Bisa on mic ya. Record, baris, betul. Kemudian field, kolom. Nah, betul sekali. Nah, untuk pengertian lebih lanjut, akan Ibu jelaskan terkait field, record, tabel, dan basis data. Untuk yang pertama yaitu field. Field adalah kumpulan dari karakter yang membuat suatu arti. Field juga bisa diartikan sebagai tempat atau kolom yang tersedia di dalam tabel, yang nantinya bisa diisi nama-nama atau data field tersebut. Jadi, field itu bisa dikatakan sebagai kolom atau
nama lainnya dari kolom. Pengertian lain dari field yaitu field atau elemen data adalah satuan data terkecil yang dapat dipecah lagi menjadi unit lain. Misalnya, dalam data siswa terdapat NIS, nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin. Jenis-jenis field. Di sini terdapat dua jenis field. Yang pertama field name dan field value. Field name adalah field wajib diberi nama untuk membedakan field yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, field value adalah isi yang berasal dari field untuk tiap-tiap record. Semisal, pada gambar di samping, di sini contohnya terdapat tabel mahasiswa. Terdapat field name dan nama. Nah, untuk field name, yang mana sih field name-nya? Field name di sini yaitu name dan nama. Nama di setiap field. Kemudian untuk field value yaitu isi dari field name dan nama. Di sini ada 99.1102. Kemudian untuk isi dari field nama ada sabla dan begitu juga yang bawah. Kemudian record. Record merupakan suatu kumpulan field yang lengkap dan pada umumnya dihitung dalam satuan baris. Record atau rekaman merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Jadi record di sini adalah nama lain dari baris. Contohnya di sini yaitu pada tabel mahasiswa. Di sini terdapat field name, nama, dan alamat. Untuk recordnya yang mana sih? Nah, di sini sudah ada yang warna hitam. Di sini satu record. Kemudian yang atasnya yang warna putih, sabla. Kemudian jalan perak. Di sini termasuk satu record. Kemudian fungsi record. Fungsi record adalah memudahkan untuk mengakses data. Fungsi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan orang yang menggunakan, yaitu menyimpan data dengan segala properti yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu file. File atau tabel adalah kumpulan dari beberapa record dan juga field. File juga bisa diartikan sebagai himpunan seluruh record yang bertipe sama. Untuk fungsi tabel di sini adalah memudahkan membaca data karena sudah tersusun secara sistematis, sehingga pengguna atau si pembaca mudah memahaminya. Contoh di sini yaitu file mahasiswa atau tabel mahasiswa. Di sini terdapat beberapa record dan terdapat beberapa field. Dengan adanya file ini, kita dapat mudah mengartikan sebuah data. Di sini berarti NIM 99.1102 atas nama sabla. Di sini alamatnya Jalan Perak Timur 3, Kota Surabaya dan jurusan Teknik Elektro. Dan begitu juga selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah basis data. Secara harfiah, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat berkumpul. Data merupakan representasi dari fakta dunia, manusia, barang, peristiwa, atau keadaan. Secara istilah, basis data merupakan kumpulan berkas atau tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Dapat berupa media cetak ataupun media elektronik. Ini merupakan keseluruhan dari basis data. Jadi, di dalam basis data atau di dalam satu database, itu terdapat beberapa tabel. Misal di sini tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, di sini untuk tabel 1, terdiri dari NIS, nama, dan alamat. Nah, di dalam suatu tabel, di sini terdapat sebuah record dan field.
Untuk recordnya, yang mana sih yang record? Jadi untuk recordnya di sini, semisal 1001 Amin Sampang. Kemudian 1002 Aditya Bangkalan. Dan 1003 Yuli Bangkalan. Nah, di sini yang dimaksud record itu dalam satu garis ini. Kemudian untuk fieldnya di sini field NIS, field nama, dan field alamat. Kan field tadi ada dua jenis, yaitu field name dan field value. Untuk field name-nya yaitu NIS, nama dan alamat, dan untuk field value-nya di sini 1002, 1001, 1003, dan seterusnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan on mic. Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa bantu jawab pertanyaan dari Ahmad. Apa fungsi dari basis data? Ani, mau menjawab? Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban Ani? Dia ingin menambahi, silakan on mic. Nah, betul sekali apa yang teman kalian sampaikan, bahwa fungsi dari basis data yang pertama memudahkan pemilik data menyimpan dan mengakses data. Yang kedua, memudahkan saat mengupdate atau menghapus data, serta menjadi sebuah solusi penyimpanan data. Dan selain fungsi tersebut, masih banyak fungsi lainnya. Kalian bisa baca-baca di buku referensi yang telah Ibu kirim ya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, jika tidak ada, Ibu anggap paham semua ya. Nah, jika sudah paham semuanya, sekarang coba kalian analisis basis data perpustakaan. Kira-kira tabel apa aja yang ada di dalamnya? Kemudian, kolom atau field apa aja nih yang ada di dalamnya? Kalian bisa tulis di kertas atau ketik di Word ya, nanti dikumpulkan di GCR. Baik anak-anak, di sini Bapak akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Bu Jamiatus barusan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Jamiatus sebelumnya, untuk membuat basis data perpustakaan, kalian harus mengumpulkan data terlebih dahulu, seperti jumlah tabel yang diperlukan untuk membuat basis data perpustakaan, serta kolom yang diperlukan dalam tabel tersebut, dan lain-lain. Selama kalian mencari informasi tentang basis data atau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Langsung saja on mic. Baik, Bapak akan beri waktu selama 30 menit untuk membuat hasil analisisnya dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Apakah sudah selesai semua? Baik, karena anak-anak sudah mengumpulkan hasil analisis di Google Classroom, Bapak ingin menanyakan apakah ada dari kalian yang ingin menyampaikan atau memaparkan hasil dari analisis yang kalian buat barusan. Dan apakah tidak ada yang ingin mengajukan diri? Baik, kalau begitu Bapak tunjuk saja ya. Fahim mungkin, apakah bisa untuk menampilkan hasil pembuatan basis datanya? Baik Fahim, saya persilahkan. Beri aplaus untuk Fahim karena sudah berani untuk menampilkan hasil pembuatan basis datanya. Baik Fahim, terima kasih telah menampilkan dan menjelaskan pembuatan hasil dari pembuatan basis datanya. Untuk selanjutnya, adakah yang ingin mengajukan diri untuk menampilkan pembuatan hasil basis datanya? Baik Ani, silakan share screen dan mulai presentasinya.
Baik anak-anak, beri aplaus untuk Ani. Terima kasih kepada Fahim dan Ani karena sudah berani untuk menampilkan hasil pembuatan basis datanya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin itu saja tentang pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Belum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan tentang hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini? Baik dia, Bapak persilahkan. Baik anak-anak, beri aplaus untuk dia karena telah berani untuk menyimpulkan tentang kesimpulan pada pertemuan hari ini. Seperti yang dia sampaikan barusan tentang kesimpulan pada pertemuan hari ini, yaitu feel merupakan kumpulan dari beberapa karakter yang mempunyai suatu arti. Record adalah kumpulan dari beberapa elemen data yang saling berkaitan. Sementara file adalah kumpulan dari beberapa file dan record. Sedangkan basis data adalah berkas atau tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam bentuk penyimpanan tertentu, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Baik, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang materi pada pertemuan kita hari ini, Bapak akan beri tugas tentang pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, yaitu tentang pembuatan basis data. Untuk tugasnya, kalian bisa lihat di Google Classroom masing-masing. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas hasil tentang penugasan pada pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Persiapkan diri kalian untuk melakukan presentasi tentang penugasan pada hari ini dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.